Selamat datang kembali di garasi189.id. Masih bersama Gil Setiawaki on Cars. Hari ini reviewnya sangat spesial. Kenapa spesial? Karena ini adalah seekor Toyota Nev1. Emang kenapa spesial? Karena hanya di Indonesia mobil ini namanya Nev1, ya. Kalau di luar negeri sebetulnya namanya aja udah banyak. Ada Foxy, ada Esquire, itu yang paling dibikin paling mewahnya, dan yang paling biasanya tuh Toyota Noah. Kenapa masuk sini nggak Noah aja namanya? Secara Noah itu kan ya, atau mungkin supaya jangan dikacaukan dengan band itu kali gitu. Ya udah bikin namanya Nev1 aja deh gitu kan. Tapi karena yang laku dari tahun 2012 sampai 2017, rentang 5 tahun cukup untuk Toyota memberhentikan produksi dan penjualan Nev1, saking gak lakunya ya. Cuman 4.483 unit yang terjual. Ini kayaknya sekali-kalinya Toyota tuh gak laku gitu ya, kalah sama Nissan Serena misalnya gitu. Ya, jadi sampai mana gue tadi saking banyaknya bingung. Oke, ya, Nev1 itu dia bener-bener khusus dipersiapkan untuk mengisi celah antara Kijang Innova dan Alphard, ya. Atau sebenarnya harusnya kalau di luar negeri sana tuh Sienta, Alphard ini di tengah-tengahnya gitu. Jadi ya memang proporsinya itu di bawahnya Alphard tapi di atasnya Sienta atau Freed gitu ya. Jadi ya kalau di Hondanya mah Freed, terus apa? Stepwagon, baru Odyssey. Kalau di Nissannya Elgrand, Serena nggak ada. Gua nggak tahu kalau Nissan punya apa gitu ya yang sekelas sama Sienta atau Freed. Oke, balik lagi ke Nev1 ini. CKD dibikin di Bekasi, Bo. Kode bodinya tuh R70. Kenapa R? Karena tadinya tuh dia previous modelnya itu tuh adalah Toyota Light Ace, ya, yang penggerak roda belakang, rear wheel drive. Tapi ya itulah, maksudnya penggerak roda belakang itu sudah ditinggalkan, bikin front wheel drive. Makanya gue bingung kenapa ya di sini itu orang malah milih Innova dibanding ini. Jelas ini tuh desain yang lebih modern dibanding Innova gitu, tapi tetap aja orang sini tuh milihnya Innova. Kalau menurut gue pribadi, kenapa dia nggak laku, terutama karena bentuknya. Bentuknya tuh ya memang bukan selera semua orang lah ya gitu, dan apa namanya ya, di Indonesia itu nomor satu memang tampang dulu gitu, ya nggak sih? Modelnya jelek. Padahal dalam hati gue, emang lu naik mobil di luar atau di pinggir gitu ya, lu lari-lari sebelahnya, weh mobil gue keren gitu ya, lu gak naik mobil dong, lu naik mobil di dalam kan gitu. Jadi sebetulnya bentuknya itu adalah nomor kesekian gitu. Jadi ya, tapi memang beginilah di situ. Indonesia itu sangat unik. Makanya kenapa dia juga satu-satunya di dunia yang pakai nama Nev1. Dan waktu Nev1 ini nggak laku, ya sudahlah gitu ya, maksudnya dia nggak akan pakai nama Noah ya, akhirnya dia pakai nama Foxy di generasi berikutnya yang sekarang laku, mengalahkan Serena gitu. Bahkan sama Serena C26 kalah. Ya memang ini sejujurnya ya agak nanggung gitu, karena panjangnya juga nggak terlalu panjang, masih di bawah 4,7 karena dia tuh dibikin untuk memenuhi regulasi kelas kendaraan tertentu supaya pajaknya murah di sana gitu kan. Nah, makanya dia tuh rada nanggung memang gitu. Kalau misalnya kalian masuk ke dalam, ke belakang itu ya agak sempit sih sejujurnya gitu ya. Maksudnya sama Serena C24 punya gue, masih gedean Serena C24 punya gue gitu. Di bagasinya juga sempit gitu ya, terus nanggung, terus legroomnya juga jadi ya pas-pasan, walaupun nggak sekecil Sienta atau Freed gitu, memang dia kelas di atasnya gitu ya. Tapi ya
ya memang nanggung sih gitu. Pasti kalau orang Indonesia, feeling gue sih memang nggak akan suka gitu. Sementara kalau Serena itu gede banget gitu, lega banget, mau duduk di mana juga lega gitu. Kalau ini ya bener-bener harus diatur-atur gitu, yang depannya tuh harus maju sedikit gitu ya, supaya yang paling belakang itu row ketiganya masih dapat legroom yang lumayan gitu. Oke, mesinnya sendiri 2000 cc, dia pakai Valvetronic 3 FAE. Nah, 3SV FAE. Kalau yang nggak pakai Valvetronic itu FE doang. Itu tenaganya cuman 148. Kalau yang ini bisa 153 horsepower. Ya lumayan kenceng sih pasti gitu ya, kebayang. Walaupun dia hanya pakai CVT. Jadi sensasi ngebutnya mungkin nggak seperti kalau kita pakai konvensional torque converter biasa. Tapi ya memang Toyota itu sudah sejak generasi pertama di lini keduanya Toyota Noah, generasi pertama itu udah mulai ada yang pakai CVT gitu. Dan setelah itu ya CVT terus sampai sekarang gitu kan, si Toyota Foxy juga CVT. Pokoknya semua udah CVT. Oke. Sebenarnya mobil ini tuh menarik ya, karena ya kalau di Indonesia gitu ya, karena harganya jatuh. Jadi kalau kalian pengen cari mobil yang cukup bergengsi gitu, walaupun tidak populer, ya ini sebetulnya pilihan yang tepat sih gitu. Gue belum pernah nyetir ini, abis ini gue pengen nyobain, nanti gue akan cerita semuanya sama kalian. Tapi memang ya ini pilihan yang menarik buat orang yang pengen fungsi dari sebuah mobil gitu ya. Jadi bukan harus jual laginya. Ya walaupun sebenarnya kalau mobil udah jatuh, dijual lagi ya harganya segitu-segitu lagi gitu kan, bener gak sih? Dan ya ini tuh menarik untuk kalian yang mementingkan fungsi dan kenyamanan, karena pasti ini lebih enak dibanding Innova. Ya gak sih? Oke, mobil ini dijual, harganya ada deh. Karena emang ini mobilnya 41.000 km, terus udah gitu dikasih audio, subwoofer, tweeter, terus ada rear entertainment systemnya juga udah lengkap, terus ini juga udah coating dan lain sebagainya. Pokoknya mobil ini memang disiapkan untuk dinikmati lah sama pemiliknya. Tapi ya kalau ada yang berani harga bagus ya why not gitu ya. Bannya dia pakai ring 16, mending lah dibanding Serena yang masih pakai ring 15. Ya kelihatannya emang cingkrang gitu ya, maksudnya kelihatan kayak badannya gede gitu, terus kakinya kecil gitu ya. Ya memang begitulah, maksudnya style mobil itu tuh begini gitu. Mobil-mobil kelas ini tuh begini, pasti bannya tuh kecil, bodinya tuh kotak gitu ya, boxy, dan itu menawarkan ruang yang lega mestinya. Kecuali mobil ini, karena mobil ini pas-pasan. Dan ini ada ini lucu deh. Ini adalah cermin tambahan, cermin bantuan ya, untuk melihat bawah-bawah gitu, bawah-bawah sekitar sini kalau kita lagi mau parkir itu biar kelihatan jelas. Belum electric tailgate. Lihat ya, dari belakang aja itu ini lebarnya tuh mengingatkan gua akan Suzuki APV. Cuman ya lebih keren lah sedikit gitu ya. Cuman ini ya gitu, maksudnya kelihatan kok kecil ya, kurus gitu, mobil tuh slim gitu, nggak ada lebar-lebarnya gitu ya. Dan ya itu mungkin memang ya itu yang tadi gue bilang, dia dibuat untuk memenuhi regulasi tertentu, lebarnya juga di bawah 1,7 supaya pajaknya bisa murah kalau di sana ya. Memang gitu deh, maksudnya kadang-kadang produsen mobil itu ngakal-ngakalin supaya mobilnya laku itu dengan iming-iming, oh ini mobil ini pajaknya murah loh gitu ya. Yang nggak ada salahnya sih, cuman ya itu berimbas pada konsekuensinya ruangnya nggak terlalu lega gitu. Alright ya, ini mobilnya semua udah dikasih karpet mie. Nih gue bener-bener nggak ngerti sebenarnya kenapa sih orang pakai karpet mie gitu ya. Memang lagi ngetren gitu ya, tapi ya ampun, ini kan nangkep debu ya, maksudnya debunya tuh semua nyelip di sini.
Jadi instead of ada debu terus lu keluarin supaya dibuang, tapi disimpan di sini dan nggak kelihatan. Oh, kelihatannya bersih kok gitu. Padahal sebetulnya debunya tuh ada di dalam sini gitu. Kan serem ya. Ya nggak tahu, kalau gue ini pendapat pribadi, tapi kalau menurut gue ini this is ridiculous sih. Ini karpet ini nggak, ya gue sih nggak suka ya, dan semua mobil gue sih nggak ada yang pakai begini-begini. Wow, ini audionya aja kayaknya, kalau kalian mau lihat ya, wow, ini ada subwoofernya, terus juga Harmonic Drive Technologies. Wow. Ya mestinya sih pokoknya mahal pisan lah ini. Udah kebayang. Oke. Terus kita coba ke pelipatannya ya. Pelipatannya sih menarik ini, menarik. Oke, gue terbiasa dengan Serena C24 tahun 2010 yang ngelipet kursi ketiganya ini agak PR gitu kalau di situ. Kalau di sini luar biasa. Kalau di mobil gue, kalau mau dilipat itu tuh justru dikebelakangin ke sini, and then kesituin gitu kan. Nah kalau ini Innova Style, dilipat ya, kita lihat ya, dan nggak harus buka ini loh, ini nggak harus dibuka loh, keren. Lipat saja ya, terus nih levernya di sini, angkat, dia naik sendiri dan ngelipat sendiri si ininya, si kakinya. Ininya tinggal di ceklek, udah aja. Gila, gampang banget ya. Ini nilai plus sih, nilai plus banget ini. Nuruninnya gampang juga, ini dibuka dan gak harus takut dianya ngejeblak karena dia ada PR-nya. Oh, dan satu lagi yang menarik, lihat ya, ini keren nih. Jadi tebelnya si kursi ya, tebelnya si bangku baris ketiganya ini, tatakan pantat dan punggung kalau dilipat itu dia masuk ke dalam cegokan jendela. Keren ya? Keren. Ini pinter banget sih ini. Ini desain ini harus diacungi jempol. Keren. Desain pemanfaatan ruang yang begitu pintar. Ya. Jadi ya udah, nggak usah dilipat-lipat kemana-mana tuh, masuk ke dalam inian jendela. Terus udah gitu ya udah, ininya tinggal ditarik turun. Sambil ditarik turun, kakinya ngebuka sendiri. Ya. Nah, gitu. Keren kan? Ya pokoknya ngelipatnya gampang banget. Terus naikinnya lagi, ya tinggal diginiin. Ya, by the way, ini yang ketiga nih kayaknya nggak tahu ada di mana. Ada sih pasti di rumahnya. Right. Terus ini juga memang untuk 3 penumpang ya, ada seat beltnya di atas ini. Jadi memang 7-seater murni ya. Walaupun yang paling belakang ya pantatnya bagi-bagi gitu ya, yang sebelah ke kiri, yang sebelah ke kanan gitu. Terus gimana tuh rasanya, gue belum pernah bisa ngebayangin sih gitu, misalnya pantat tuh dibelah gitu. Oke, kita coba lihat tengahnya ya. Ini kita buka otomatis. Terus bukanya juga cukup cepat, nggak males. Nah, cuman ini yang gue nggak terlalu suka itu, pintunya tuh rasanya tuh sempit gitu. Jadi kayak, ya memang masuknya gampang gitu, tapi ininya tuh kayak sempit gitu ya. Maksudnya gimana ya? Oke, ini gue tadi udah sesuaiin si kursi depan ini dengan posisi gue kalau duduk di situ yang nyaman ya, bukan posisi mengemudi. Nah, ini ya ruang kaki oke lah. Terus ini juga udah dikasih rear entertainment system. Walaupun di sini tuh ada TV-nya nih sebenarnya, cuman kayaknya nggak kepake kayaknya, maksudnya kurang bagus TV, kurang HD gitu kayaknya. Oke. Terus ini bisa diputer seperti biasa ya, mobil-mobil begini tuh rata-rata bisa diputer gitu ke belakang, jadi conference mode gitu ya. Coba sekarang kita lihat duduk di belakangnya ya. Kan mentok kaki gue, mentok. Ya ini oke ya, segini oke. Nggak tersisa banyak tapi oke. Cuman ini kursi belakangnya nggak enak karena rata, bener-bener punggungnya rata, terus si pantatnya juga rata. Nah ini gue pengen coba membelah pantat, kursi pembelah pantat.
nggak enak. Karena apa tau nggak? Nih, lihat. Ada ininya, ada plastiknya gini. Kayak gimana coba? Ya walaupun nggak nyakitin banget, cuman maksudnya ada plastik di pantat, di apa deket pantat lu tuh gimana sih gitu ya. Nah coba sekarang, oh iya by the way, ini air conditioningnya tuh di setiap di apa di plafon, jadi dia nggak apa namanya nggak bukan di double blower satu gede gitu. Oke, ini masih bisa sih sebenarnya, masih oke. Cuman ya gini, ngepas gitu ya, ngepas untuk postur gua, tapi ya untuk postur gua yang 180 ini emang ngepas sih gitu. Nggak banyak tempat tersisa, tapi ya masih oke lah gitu, masih oke. Cuman berasa deket banget ke apa? Ke kursi depan gitu. Jadi maksudnya walaupun nggak mentok, tapi berasa deket gitu, berasa sedek gitu. Jadi ya gitulah. Maksudnya strength is space is not its strength gitu. Terus ini ada, gua nggak tahu ini tuh option kulkas atau maksudnya ini dari sononya apa nambah apa gimana ya? Kayaknya sih gua nggak tahu deh, asli gua nggak tahu. Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya sih ini dari sononya, ini ada option kulkasnya. Wih, kulkas. Alright, oke, sekarang gue udah ada di dalam. Ini mestinya monitor head unitnya udah diganti karena ini juga beda tuh sini. Ya. Posisi duduknya sejujurnya sih kurang enak ya, karena bentuk kursinya gue nggak terlalu suka. Jadi konturnya tuh gimana ya? Bikin bungkuk gitu ya. Bikin bungkuk. Coba kalau direbahin sedikit, wah lebih nggak enak lagi. Jadi ya tegaknya tuh nggak enak gitu, bikin bungkuk gitu. Terus tapi kaca apa power window-nya tuh all auto. Terus ininya di tengah cukup keren. Terus udah gitu ini AC-nya dual zone nggak sih? Ya dual zone. Terus ininya udah gate system. Terus apa lagi ya? Ada laci 1, laci 2, dan ini udah dibikinin tambahan tweeter. Oke. Terus setirnya tilt dan teleskopik. Ya nggak terlalu banyak membantu karena memang gimana sih? Ya nggak terlalu banyak membantu karena emang posturnya tuh postur si ini udah mentok ya. Ini udah paling mentok nih. Paling mentok tuh ya segini gitu. Maksudnya tangan gue udah segini. Ini paling deket atau paling jauh ya? Paling deket ternyata, paling jauh. Jadi kalau gue tarik ke sini, ini jadi kayak deket banget gitu. Jadi kedeketan. Jadi ya ada sih, maksudnya ya itulah option kan, orang sering-sering mengagul-ngagulkan harus ada tilt dan teleskopik ya. Memang itu bisa jadi lebih fleksibel gitu ya, tapi ada mobil-mobil yang walaupun udah pakai tilt dan teleskopik tetap aja aneh gitu, posisi mengemudinya tuh nggak ergonomis gitu. Tapi ada juga mobil-mobil yang nggak usah pakai teleskopik, nggak usah pakai ya tilt, mungkin boleh lah ya karena itu urusannya sama tinggi badan ya. Tapi kalau reach-nya itu tuh harusnya apa ya? Ada hitung-hitungannya deh gitu. Maksudnya kalau ada juga yang nggak usah pakai teleskopik tuh udah dapet enaknya gitu. Kayak gue dulu naik Volvo, dia nggak ada teleskopik dan nggak ada tilt, tapi kursinya tuh bisa diatur sedemikian rupa untuk berbagai postur tubuh dan nggak pernah ada satu orang pun yang komplain posisi menyetirnya. Jadi ya tilt dan teleskopik itu nggak wajib ya. Kalau misalnya mobilnya udah bener mah nggak usah tilt teleskopik juga nggak apa-apa gitu. Oke, kita akan coba jalan dengan mobil ini. Oke, kita akan coba keluar di pintu yang legendaris ini. Biasanya setengah mati gitu. Tapi kemarin pakai BMW itu, waduh, enak banget, gampang banget. Ini
sepertinya cukup compact. Pokoknya the biggest challenge ever itu waktu ngeluarin high ace dari sini. Nah itu mabok dah gua. Hampir nyerah dan hampir mau nangis. Tapi ternyata berhasil. Alright, ini gue lagi jalan 50 km per jam di atas flyover Bandung. Yang pasti peredaman kabin dari suara luar itu kurang bagus ya. Misalnya suara motor apa segala macam itu tuh kedengeran masuk gitu, kayak ada karet yang kurang tebel apa gimana lah gitu, pokoknya kurang kedap gitu. Mobil sendiri empuk, cukup nyaman goyangannya, tapi kalau dibelokin sekaligus gitu, dibangkyung kalau istilahnya Bang Irwan mah, itu belakangnya tuh nggak ngebuang gitu, belakangnya tuh nurut sama depannya. Jadi body control wise sih oke sih. Terus ini bener-bener kalau di dalam kota dengan gaya menyetir eco driving tuh langsung dia ini banget, respons pedal gasnya tuh ya nggak responsif lah gitu. Kalau mau dibikin responsif ya si tuas transmisinya mesti ke M-in gitu, dan RPM-nya bakal naik ke 2,5. Tapi coba kita gas langsung ya. Ya lama juga sih ininya, maksudnya nggak langsung narik gitu. Ya gue keinget Nissan Serena, ya makanya itu boros gitu ya. Mungkin kalau ini irit banget kali. Ini gue lihat di average consumption-nya tuh dari pemilik sebelumnya dia 1,8,5. Padahal gue yakin pasti dia tuh juga bukan yang diirit-irit ya, biasa aja gitu nyetirnya gitu kayaknya ya. Kalau dilihat dari mobilnya sih ya gitu. Tapi ya 8,5 itu kan lumayan ya kalau untuk dalam kota dan di macet-macet sering dinyalain gitu ya, sering idle gitu. 8,5 itu bagus lah gitu. Kayak kemarin BMW mah 6, padahal sama-sama 2000 cc gitu. Cuman ya ini berarti teknologi Valvetronic itu tujuannya buat ekonomisasi bahan bakar gitu. Oh ya, ini gue udah nemuin posisi berkendara yang lebih ideal. Ternyata bukan di posisi paling tinggi gitu ya, justru harus turun sedikit ke bawah. Dan kalau turun ke bawah itu justru dia agak mundur, jadi ya lebih relax, lebih santai gitu, sesuai sama mobilnya gitu. Tapi ini yang bener-bener gue nggak suka itu si punggungnya tuh bentuknya tuh kayak huruf C gitu, dan ya buat punggung gue nggak pas aja gitu rasanya gitu. Apalagi ya, tapi respons pedal rem oke, enak. Pedal gasnya itu lemot, dan ini tuh nggak ada mode berkendaranya. Kalau di Foxy yang baru itu ada sport ya. Kalau Eco ya kayak gini nih rasanya gitu, lemot-lemot gini. Cuman kalau dikasih mode berkendara mestinya agak membantu ya, dia jadi lebih sigap gitu ya. Gue nggak kebayang nih kalau misalnya gue harus keluar kota terus lewat misalnya ya jalan ke puncak lewat jalan biasa gitu. Wah, harus nanjak-nanjak, harus nyusul gitu, dan repot banget. Pasti harus selalu mainin CVT lock up-nya, CVT gigi virtualnya gitu. Karena kalau enggak tuh pasti ya diinjek sekarang, majunya ntar gitu. Ya gitulah ya. Tapi memang tujuannya untuk efisiensi, bukan ekonomisasi, efisiensi. Wow, luar biasa sekali. Jarang-jarang gue nge-review sambil ada yang nyetir di depan. Jangan kelihatan ya mukanya, soalnya dia ganteng banget, cakep banget. Jadi nanti kalian nggak fokus. Nih udah dengerin aja reviewnya.
tahu nggak nama dia di handphone gue aja, Irwan Kasep. Nah, karena memang Kasep dulu mana. Udah ya, nggak usah ya. Ya udah, pokoknya ini gue sekarang lagi duduk di belakang di jalan pada suka yang meliak-liuk dan kadang ada apa? Ada speed bump, terus nanti ada apa? Lobang-lobang, terus jalannya belok-belok. Oke. Gue mau bilang satu hal yang gue suka dari mobil ini adalah suspensi belakangnya. Suspensi belakangnya itu enak, empuknya tuh pas gitu. Beneran asli. Ini dari gue review apa mobil-mobil yang kemarin gue review, ini yang kaki belakangnya paling enak. Jadi kenyal pas. Kalau BMW seri 3 kemarin itu kan keras gitu kan. Kalau kena lubang sebelah tuh langsung dak gitu. Ya gitulah ya. Terus kalau si Wuling Almas itu kayak yang empuk, tapi waktu rebound tuh juk gitu, dilempar. Itu nggak enak gitu. Terus kemarin gue review apa lagi ya, Wan ya? Apa sih? Ya HS mah jangan dibandingin lah ya. Dan lagian HS gue nggak duduk di belakang, gue nggak tahu lah. Tapi HS tuh ya enak tapi enak mobil niaga begitulah. Terus apa lagi sih? Smart. Ya smart city car ya. Ya itu nyaman sih, nyaman. Cuman ini mah empuk, enak beneran. Yang nggak suka dari mobil ini tuh noise. Ya jadi vibration, harshness, VH apa sih itulah, ya itulah. Pokoknya tingkat itunya tuh buruk kalau mobil ini kalau gue bilang. Jadi kalau misalnya misalnya ada speed trap gitu ya, bruk, itu tuh satu bodi itu goyang semua, bruk gitu. Gue nggak tahu apa karena itu tuh buatan Bekasi apa bagaimana, gue nggak ngerti dah gitu. Cuman memang ya itunya tuh cukup mengganggu kalau buat gue ya. Padahal gue ngerasa Serena gue tuh udah cukup berisik gitu dalamnya. Cuman ternyata ini lebih berisik lagi soal itunya ya, soal gubrak-gubraknya gitu. Tapi memang harus diakui kaki belakangnya enak. Terus tadi juga kan sempat gue bawa agak kencang terus dibelokin sekaligus tuh kaki belakangnya tuh ikut. Pokoknya ini suspensi belakangnya mobil ini sih oke kalau gue bilang ya, bagus gitu. Terus duduk di belakang apa namanya ya, joknya tuh cukup rendah jadi kaki gue tuh, paha gue tuh nggak terlalu tersangga dengan baik. Kalau dijulurin ke bawah kursi depan juga ya nggak terlalu enak karena kakinya kan jadi gimana sih, jadi ya gitu deh gitu ya. Tapi oke sih, maksudnya nggak apa-apa gitu ya. Cuman ini memang bentuk kontur punggung joknya tuh kurang lebih sama kayak yang di depan, dan ya itu nggak terlalu enak sih sebenarnya gitu. Terus si suspensi depan tuh ada bunyi gitu ya, tapi kalau gua kira itu bukan rusak, itu memang begitu bunyinya gitu, ada bunyinya gitu. Jadi ya begitulah ya, pengalaman naiknya sih. Nah tuh kan bunyi RX King tuh jelas banget, ketek gitu. Ai. Ya ampun, ternyata ya ini kacanya cuma bisa sampai sini dibukanya, walaupun dia all auto ya. Tuh, tapi dibukanya cuma sampai segini dong. Jadi kalau mau ngasih makan gajah atau jerapah di kebun di taman safari ya cuma bisa sampai segini. Aman sih ya, nggak akan diseruduk banget gitu.